Teman-teman dunia maya dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan bugar. Jumpa lagi dengan saya di channel Master Multipena. Sore ini saya tengah berada di Terminal Cilengsi, Bogor. Saya ingin mengunjungi sebuah pesisir pantai Pandansari di Brebes, Jawa Tengah yang dikenal sebagai kawasan budidaya ikan bandeng. Kali ini saya naik moda transportasi bus umum jurusan Bogor Pekalongan kelas eksekutif dengan tarif Rp215.000 per orang. Tapi karena saya akan turun di Tegal sebelum Pekalongan, saya cuma bayar Rp123.000. Sebetulnya harga tiketnya sih Rp120.000 seperti yang tercantum pada tiket. Lalu staf loket ngasih air mineral ukuran 600 ml. Jadi hitung-hitung beli tiket plus beli air mineral Rp3.000. Kreatif juga coy, jual tiket sekaligus jual minuman. Formasi tempat duduknya diatur dua-dua. Setiap tempat duduk punya nomor. Lumayan lapang teman. Tempat duduknya juga empuk, bisa diatur kemiringannya. Kapasitas maksimalnya 40 penumpang. Ada tempat sampah di samping tempat duduk. Ada bagasi di dalam, di atas tempat duduk ada bagasi luar di bagian kiri bodi bus. Tersedia juga satu tabung alat pemadam api ringan atau APAR. Tersedia juga toilet. Lumayan lengkap teman. Ruangan bus dilengkapi AC sejuk dan nyaman. Tepat pukul 17:40 bus mulai bergerak meninggalkan Terminal Cilengsi, masuk Jalan Raya Jonggol Cilengsi ke arah perempatan Cilengsi. Ada keterlambatan 40 menit dari jadwal semula pukul 17.00. Di perempatan Cilengsi, bus belok ke kanan masuk Jalan Raya Narogong dan selanjutnya masuk gerbang tol Narogong, nggak jauh dari Rumah Sakit MH Tamrin. Pukul 21:55 bis berhenti di sebuah pelataran rumah makan di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penumpang dipersilakan untuk beristirahat selama kurang lebih 30 menit. Waktu ini dimanfaatkan kaum pria untuk merokok. Sebagian lainnya ada yang ke toilet, sholat, atau makan. Tempat istirahat di sini sangat luas teman. Lumayan bersih dan terang. Ada meja dan tempat duduk. Ada juga kios-kios kuliner yang menjual minuman, sekoteng, mie instan, dan nasi rames. Ternyata ada loket penjualan tiket juga. Jadi ini sekaligus sebagai tempat keberangkatan. Pukul 1:40 saya turun dari bus dan singgah di rumah salah seorang keluarga di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal untuk beristirahat menunggu pagi. Untuk keperluan sarapan, saya memberhentikan seorang ibu yang bersepeda yang menjual makanan. Ada kerupuk putih, kerupuk kuning, ada gorengan cireng, bolu goreng, ada nasi bungkus. Namanya di sini nasi ponggol. Kalau di Jakarta atau Bogor namanya nasi uduk. Kawan-kawan, pagi ini saya sudah ada di Tegal ya. Di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Ini sarapannya nih kalau pagi-pagi di Kaligangsa ya. Nah ini nih saya ngambil dua nih. Nasi apa tadi, Lek? Nasi ponggol. Nasi ponggol namanya, kita lihat ya. Sama tempe, mie. Nah ini dia nih ya. Namanya nasi ponggol. Nih nasi ponggol nih. Isinya saya taruh dulu ya di piring nih. Nasi ponggol. Pakainya kertas, pakai kertas coklat. Nggak jauh-jauh amat sih Tegal mah dari Bogor ya. Nasi, ada tempe orek nih, tempe orek basah kesukaan saya dari kecil nih. Mie sama kerupuk
tapi kerupuknya kelihatannya udah melempem tuh. Nih, ini berapa nih Lik satu ini Lik, tadi? 3.000. 3.000 murah meriah. 3.000 murah meriah di Jawa, di Tegal ya. Nasi ponggol nih, coba saya rasain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Saya paling suka nih kalau makan nasi ponggol ini nih tempe ininya nih, tempe orek basahnya nih. Nggak ada di Jakarta, susah nyarinya kali ya. Tapi kalau di warteg mah banyak ya. Banyak, anak saya juga. Tapi rasa tempenya lain ini. Enakan di sini nih. Di Kaligangsa, nasi ponggol. Kalau di sini kebanyakan tempenya udah diinepin. Ya, tempenya udah diinepin di zaman dulu, enak. Kayak tempe Simangun. Tempe kemarin dimasak sekarang. Tuh, tempe kemarin dimasaknya sekarang. Rasanya mantep lain. Jadi nggak langsung dari pasar terus langsung diolah, enggak, ini diinepin dulu nih. Rasanya khas nih. Udara pagi ini cerah, matahari keluar, awan juga. Mudah-mudahan sampai sore juga cerah ya. Jadi rencananya saya hari ini mau ke pembenihan ya. Benar. Namanya Iya, pembenihan bandeng. Pembenihan bandeng di rumah salah seorang sanak family saya juga nanti. Kawan-kawan saya akan ajak ke rumah kawan kakak saya nanti. Namanya di Pandansari ya? Iya, Lik, ya? Pandansari. Pandansari itu masuk Brebes, sudah masuk Brebes. Sudah masuk Brebes. Pandansari nanti. Sekarang saya sarapan dulu supaya kuat di sana nanti ya. Setelah selesai mandi jam 7 pagi, saya menyiapkan diri untuk berangkat ke rumah salah seorang anggota keluarga yang lain yang berlokasi di pesisir pantai Pandansari, Kabupaten Brebes. Dengan mengendarai sepeda motor, kami berangkat menuju pesisir pantai Pandansari. Kami menyusuri jalan desa yang sudah dibeton. Jalannya lumayan lebar, bisa dilalui oleh 2 mobil yang berpapasan. Jenis kendaraan yang dominan adalah sepeda motor. Kadang-kadang kami juga melewati rombongan para pesepeda yang menggunakan sepeda India. Kami lebih sering melihat empang atau balong di sisi kiri dan kanan jalan. Balong tersebut dipakai oleh warga di sini untuk budidaya ikan bandeng. Selain itu, banyak juga warga yang berprofesi sebagai nelayan menggunakan perahu motor tempel. Tak heran, saya juga menjumpai beberapa kios di pinggir jalan yang menjual berbagai jenis ikan segar, semacam tempat pelelangan ikan dalam skala yang lebih kecil. Tingkat ekonomi masyarakat di sini bisa dibilang lumayan baik, teman. Di kiri dan kanan jalan banyak terlihat rumah-rumah permanen, minimarket, dan beberapa kios-kios niaga seperti usaha kuliner, warung sembako, usaha air mineral isi ulang, dan penjualan bensin botolan. Cuaca siang ini lumayan cerah, teman, bahkan cenderung terasa panas. Maklum daerah pesisir pantai. Halaman rumah-rumah penduduk terlihat kering, nggak banyak vegetasi tanaman yang bisa tumbuh di sini. Hal ini disebabkan oleh kualitas air yang cenderung sedikit asin akibat pengaruh air laut. Kami sampai di sebuah rumah yang kami tuju, tapi sayang, teman, aktivitas budidaya ikan bandeng di sini sedang tidak aktif. Kami pun memutuskan untuk mengambil ikan bandeng beberapa ekor dari kolam belakang. Ini bukan empang atau balong ikan bandeng,
Tapi sebetulnya ini adalah halaman di samping rumah yang digenangi air akibat pasang naik atau aerob. Di pinggirnya tumbuh tanaman bakau dengan akar yang khas muncul ke atas. Inilah salah satu jenis tanaman yang mampu hidup dan tumbuh di air payau atau air asin. Tanaman bakau merupakan bagian dari hutan mangrove di pesisir pantai, termasuk pesisir pantai Pandansari. Kami menyiapkan ikan bandeng bakar untuk lauk makan siang. Nggak terlalu sulit bagi kami untuk mencari ranting-ranting pohon yang sudah kering di halaman rumah sebagai bahan pembakaran. Sebagai info, harga ikan bandeng hari ini per kilonya Rp25.000, isi 5 sampai 6 ekor. Pembakaran sudah membara, ikan sudah dibersihkan. Waktunya kita membakar ikan, teman. Lauk utama untuk makan kami siang ini adalah 7 ekor ikan bandeng bakar. Aroma ikan bakarnya sangat harum menggoda perut. Sementara kaum Hawa menyiapkan nasi dan sambal di dapur. Bismillah, sekarang waktunya makan siang bersama keluarga. Ada nasi putih, pecak, ikan bandeng bakar, sayur bayam plus lalapan timun. Teman-teman master, sampai di sini jumpa kita. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang baru pertama kali klik saluran ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di lain cerita. Assalamualaikum.